Halo semua, happy Sunday. Bagi Anda yang baru ataupun Anda yang sudah lama join dengan kita, Anda yang Kristen, Anda yang non-Kristen, Anda yang sempurna ataupun Anda yang tidak sempurna, welcome to AOC Online Service. Ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua, karena kita akan dibentuk sekali lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Di hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan beberapa buah lagu, lalu Anda akan juga mendengar beberapa pengumuman seputar Alpha Omega Church, lalu Anda juga akan diberi kesempatan untuk memberi, dan pastinya akan ada pesan firman Tuhan yang akan sangat membantu membangun kehidupan kita semua. So, ikuti dengan antusias, enjoy the service. Hello everyone, it's a new day, it's a new blessing. Yuk kita nyanyi sama-sama, come on! Clap your hands together. Jump. With your hands, sing it together. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Jabulkan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Jabulkan jalan, dia tak terbatas, patahkan kuku, hatiku kuat. Sing it together. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Yang bukan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Yang bukan jalan, dia tak terbatas, patahkan kuku, hatiku kuat. Everybody shout woohoo! Sekali lagi woohoo! Clap your hands together. Jump. Jabulkan jalan. Everybody say it. Jabulkan jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Jabulkan jalan, dia tak terbatas, patahkan kuku, hatiku kuat. Let's give it up for Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Anda boleh siapkan roti dan minuman yang sudah Anda persiapkan di rumah masing-masing. Dan sambil Anda mempersiapkannya, saya ingin mengajak kita untuk membuka hati kita juga sama-sama meyakini Dia Tuhan yang
selalu peduli akan kehidupan kita. Dia Tuhan yang membuka jalan. Dia Tuhan yang selalu mampu dan tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kita. We praise you, Jesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu.
bersama-sama. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Perkatakan buat situasi hidup saudara. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Beritahu diri kita, come on. Even when I don't see it, you're working. When I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan He's the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi nyanyikan bersama-sama, katakan Engkau pembuat mujizat Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hari ini ketika kita memegang roti dan anggur di tangan kita semua, biar hal ini boleh bicara buat kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang membukakan jalan Amen. buat setiap permasalahan saudara dan saya. Ketika saudara pegang roti dan anggur, biar ini boleh ngingetin kita bahwa Dia bukain jalan buat saudara. Ya. Dari kita yang penuh dengan dosa, yang seharusnya neraka itu tempat buat kita, tapi Dia sediakan jalan buat kita bisa berpindah dari neraka kepada sorga. Itu jalan yang Tuhan buat saudara. Amen. Yaitu adalah jalan pengampunan yang luar biasa. Yang tidak ada satu pribadi pun di dunia ini bisa bikin selain Yesus sendiri bisa bikin buat Anda dan buat saya. Pada hari ini, pada momen ini, gak peduli seberapapun dosa saudara, besarnya, kecilnya, saudara perlu tahu Tuhan peduli, Tuhan cinta akan kehidupan saudara. Amen. Dia memikirkan mengampuni semua dosa saudara, Yes. dosa yang gede, dosa yang kecil, dosa yang kemarin, yang hari ini, dan yang akan datang. Dia pikirkan untuk diampuni. Peganglah roti di tangan kanan kita. Siapapun Anda, kalau Anda Kristen bukan Kristen, Yesus lakukan ini buat saudara semua. Thank you. Karena Dia cinta sama kita semua. Terima kasih. Dia sayang akan kehidupan kita, Dia peduli akan kehidupan kita. Thank you, Jesus. Aminkan kata-kata saya ini, responi dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang kita pecahkan, yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang membukakan jalan, Ya, Tuhan. Tuhan yang melakukan mujizat. Amen. Kami percaya apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan, dan ketika kami berseru, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Yes. dan Engkau masih bisa bergerak secara luar biasa Amen. dalam setiap kehidupan Amen. kami. Amen. Apapun yang jadi pergumulan anak-anak-Mu yang butuh mujizat di area kesehatan, kami percaya kuasa darah Yesus punya kuasa yang luar biasa, Amen. melakukan Yes, mujizat yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan terobosan di area pekerjaan, sekolah, keluarga, kami percaya ada mujizat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus.
Karena tidak ada satupun di antara kami yang gak perlu kuasa Tuhan. Tapi kami perlu campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Yes, Jesus. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persetujuan dengan darahnya Kristus. Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu 30 detik ke depan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih buat ada tempat buat kami di sorga. Terima kasih mujizat masih bisa berlaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kami berseru terima kasih Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your grace, Jesus. Yang berbahasa roh boleh berbahasa roh. Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Engkau Tuhan yang mengadakan jalan buat kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Yes God. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama, katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nyanyikan bersama, katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi deklarasikan itu, biar imanmu boleh bangkit. Waymaker, miracle worker, promise keeper, yes God. Light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes God, yes God. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan pembuat mujizat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang pembuat jalan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang memikirkan, mencintai, mengampuni, menyertai, memulihkan. Yes, Lord. Dan kami yakin dan kami percaya kami tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Yes, God. Tapi kuasa-Mu ada bersama dengan kami semua. Terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bisa bernyanyi. Dan kami yakin ketika kami mendengarkan pesan Tuhan, pesan itu jadi pesan yang menginspirasi, membekali kehidupan kami, menolong kami punya nilai dalam kehidupan, kami punya pegangan dalam kehidupan. Terima kasih, beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, Amin. Halo semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Berikut ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Kalau ini yang pertama kali Anda melihat online service dari Alpha Omega Church and you want to connect with us, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kita percaya sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri, and we growing in community, and we believe in cell group bisa membantu setiap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. So don't miss out every cell group meeting every week, baik itu secara online atau offline sesuai persetujuan komsel bersama. Nah, kalau sekarang ini kita sudah berada di YouTube channel dari Alpha Omega Church, ayo segera kita like dan subscribe, dan jangan sungkan-sungkan untuk men-share link ini ke teman atau keluarga kita yang kita merasa mereka sangat membutuhkan, sehingga kita akan sama-sama diberkati melalui serial ini. Enjoy the rest of the service and God bless. Halo semua, saya Mega dari AOC Jakarta. Hari ini saya mau share apa yang saya rasakan selama mengikuti online service di Alpha Omega Church. Jadi selama pandemi ini saya mulai mengikuti ibadah online, begitu juga komselnya. Seneng banget sih, ternyata asik juga.
nggak kalah seru sama komsel onsite. Memang plus minus sih. Minusnya tuh kita nggak bisa ketemu secara langsung. Plusnya tuh kita bisa join dimanapun kita lagi berada. Kadang kan kalau misalkan lagi kita keluar kota, kita jadi nggak bisa join ibadah ataupun komsel. Tapi sejak adanya komsel online ini beda kota, terus kita jauh-jauhan tuh udah bukan masalah lagi. Jadi kayak kita bisa tetap ngecas rohani kita. Sharing juga nggak ada yang berubah, tetap asik, tetap seru, tetap berbobot. Mungkin karena kangen kali ya. Jadi pas tatap muka online tuh kayak seneng aja gitu. Terus saya juga jadi tetap bisa menikmati online service dari Alpha Omega Church. Terima kasih banget buat tim Gembala dan seluruh teman-teman AOC yang terlibat untuk mempersiapkan online service ini. Saya tahu nggak simple, tapi setiap hal yang dilakukan itu berdampak banget buat banyak orang. Terima kasih, sekian, God bless us. Hari ini sebelum kita memberikan persembahan kita, saya mau mengajak kita semua untuk membaca sebuah ayat dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ingin cerita sedikit tentang testimoni tentang kehidupan saya dari ayat ini, di mana ayat ini yang sungguh menguatkan saya dalam beberapa bulan terakhir saat pandemi ini terjadi, di mana semua perubahan harus terjadi, pekerjaan nggak menentu, apalagi di bidang saya, di bidang event, banyak event-event yang nggak berjalan semua, tapi kemurahan Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan saya dan keluarga saya, khususnya di dalam area keuangan, saat dimana semuanya terlihat mepet atau kritis, biasanya yang menggoda saya adalah mengorbankan perpuluhan. Tetapi sekali lagi, anugerah Tuhan, semua itu, perpuluhan itu masih tetap bisa berjalan dengan lancar sampai hari ini. Dan sungguh Tuhan benar-benar memelihara kehidupan saya. Mungkin ada cerita sedikit tentang saat beberapa bulan lalu, saat kenaikan kelas anak, dan dimana itu adalah momen-momen yang sangat-sangat wow untuk saya, keluarga muda, karena kita tahu semua biaya sekolah anak, khususnya anak yang masih kecil, itu mahal banget. Tapi sekali lagi, saat semuanya kritis kelihatannya, ya ampun Tuhan, besok sudah harus bayar ini, minggu depan sudah harus bayar ini, uangnya dari mana? Tuhan bisa buka jalan yang kadang kita nggak pernah pikirkan, dari mana datangnya atau dari mana, gimana kita mengelola keuangan kita. Tuhan yang kasih hikmat sehingga pada saat jatuh tempo harus pembayaran, itu pun dapat saya bayarkan dan keluarga saya pun masih ada sisa uang untuk kehidupan dan juga ada sisa uang untuk tabungan anak saya. So, sekali lagi, kita nggak perlu khawatir dengan semua kondisi yang terjadi dalam sekarang ini, karena sekali lagi, yang memelihara kehidupan kita bukan kekuatan kita, tapi ada Tuhan yang memelihara kita semua. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. God bless. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa memberi persembahan ini. Kami percaya Tuhan, saat kami memberi persembahan ini, kami nggak akan menjadi kekurangan, tapi kami justru akan menerima anugerah-Mu yang lebih luar biasa lagi untuk kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami, Engkau yang memelihara masa depan kami, Engkau yang memelihara masa depan generasi muda di depan kami, dan Engkau yang memelihara semuanya Tuhan. Kami percaya kami berada di tangan Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi di layar Anda akan muncul nomor rekening. Anda bisa menggunakan nomor rekening itu untuk Anda pakai mentransfer persembahan Anda. Bagi Anda Jemaat Alpha Omega Church, Anda bisa mentransfer ke nomor rekening tersebut. Tetapi kalau Anda bukan jemaat lokal Alpha Omega Church, Anda bisa menyampaikan persembahan Anda ke gereja lokal Anda masing-masing. Ataupun Anda yang punya kerinduan, siapapun Anda di luar sana yang punya kerinduan untuk memberkati gereja ini, welcome. Anda juga bisa mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening yang ada. Halo semuanya, sangat senang sekali kalau kita bisa kumpul sama-sama lagi mendengarkan pesan yang saya percaya bakal menginspirasi kehidupan kita semua. Saya perlu mention bahwa
kita masuk ke bagian yang ketiga dari serial kita yang judulnya adalah I Believe. I Believe ini membahas tentang apa? I Believe ini adalah membahas hal-hal yang jadi istilahnya core essential belief kita. Nilai-nilai yang kita percaya, yang seringkali mungkin nggak kelihatan langsung secara kasat mata langsung, tapi ini adalah hal-hal yang perlu kita bangun karena itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu kalau Anda memperhatikan dekor AUC yang selalu mencoba diganti untuk memberikan refresh kepada Anda terhadap suasana yang kita lakukan. Ini pun juga merupakan gambaran bagaimana akar-akar itu perlu ada untuk sebuah tumbuhan bisa bertumbuh. Dan akarnya seringkali nggak kelihatan, tapi itulah yang membuat sebuah tumbuhan bisa berdiri dengan kuat dan kokohnya. Nah, ketika kita membahas tentang serial I Believe ini doa kita, ada nilai-nilai ya yang boleh mengakar dalam kehidupan Anda dan saya yang mungkin nggak kelihatan langsung. Yang mungkin kita perlu mikir, kita digest, dan kita coba lakukan. Dan kemudian itu jadi lifestyle buat kita. Dan orang-orang perlahan-lahan mulai lihat ada sesuatu yang berbeda dari kita. Nah, welcome buat Anda semua. Anda yang mungkin baru di AUC ataupun juga udah lama di AUC. Satu hal kita tahu gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Hari ini saya ingin ajak kita melihat bersama-sama sebuah pembahasan yang judulnya adalah Rhythm and Tone in Life. Oke? Rhythm dan nada dalam kehidupan. Yang membahas tentang ini, bicara soal loyalty and creativity. Nah, tahukah Anda dalam hidup ini ada banyak hal yang istilahnya gini, seringkali bertolak belakang dalam kehidupan, tapi kita butuhkan. Bertolak belakang, tapi kita butuhkan dua-duanya. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tapi dua-duanya dibutuhkan. Nah, sebelum saya ngajak Anda lihat lebih lanjut, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama kalau kita ambil contoh dalam musik ya, dalam musik. Kalau Anda lihat musik itu adalah sesuatu yang gabungan dari macam-macam bentuk suara. Nah, bentuk suara itu dibagi dua, coba Anda perhatikan ini, bentuk suara dibagi dua, ada yang namanya adalah atonal. Oke, tanpa nada, atonal, tanpa nada. Nah, apa yang tanpa nada? Itu bisa didapat dalam bentuk ritme. Oke. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Dan yang kedua adalah bagian musik yang punya nada, tone. Oke, tone, punya nada. Nah, kalau Anda bertanya, seperti apakah bedanya antara ritme yang tidak mempunyai nada dan musik yang mempunyai nada. Nah, ini yang akan kita percontohkan. Hari ini kita punya Joshua yang standby di sini. Kita akan nunjukkan kepada Anda bagaimana ketika seperti drum, percussion. Mereka gak punya nada, oke? Dan boleh mainkan. Nah, ini adalah bentuknya rhythm yang gak punya nada, oke? Anda dengarkan gak ada nadanya. Yang disebut dengan atonal, tanpa nada. Nah, tapi kalau kita kasih nada, Anda mulai bisa merasakan ada nadanya di sana, ada bassnya di situ. Tambahin suara keyboard boleh setelah ditambahin bass ini. Yeah. Anda merasakan ada harmoninya. Jadi musik yang lebih lengkap, yang lebih penuh. Boleh tambahin melodi. Ya, kasih melodinya. Thank you Joshua. Jadi Anda bisa rasakan ada bedanya antara musik yang nggak pakai nada, ketika dia dimainkan sendirian bisa membosankan, tapi ketika dikombinasikan dengan yang memiliki nada, jadi sebuah harmoni yang sangat baik. Nah, kalau Anda lihat gabungan antara ritme yang nggak punya nada dan tone atau nada, itu membuat musik itu jadi indah. Aneh ya? Gak punya nada tapi dibutuhkan dalam lagu. Punya nada tapi bisa membosankan. Dan tahukah Anda ada dua hal
yang bertolak belakang yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Contoh lagi contoh nih. Kalau Anda punya kendaraan, saya nggak tahu apa bentuknya, mobil, sepeda motor, sepeda sekalipun yang hari-hari ini lagi happening banget. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda beli kendaraan, Anda pasti akan cari kendaraan yang punya dua fungsi. Bisa ngegas dan bisa ngerem. Bener nggak? Coba, tujuannya gas itu apa? Supaya mobilnya bisa jalan. Tapi Anda nggak mau beli mobil yang cuma bisa ngegas tapi nggak bisa ngerem. Halo? Bener nggak? Loh, kamu mau beli mobil tujuannya buat apa? Untuk membawa kamu dari satu titik ke titik lainnya, bener kan? Anda mau mobil yang bisa jalan kan? Tapi kalau mobil itu nggak punya rem, saudara nggak akan mau beli mobil tersebut. Why? Karena selain Anda perlu kendaraan itu bisa jalan, Anda perlu kendaraan tersebut bisa berhenti. Benar nggak? Coba, ketika Anda beli mobil, mobil itu bisa jalan maju juga bisa jalan mundur. Loh, kamu kepingin beli mobil yang kayak gimana? Maju atau mundur? Aku perlu mobil yang bisa maju tapi juga bisa mundur. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu kita pergi liburan dengan keluarga istri saya. Lalu kemudian kita dapat kesempatan untuk belajar main ski. Saudara tahu ya, main ski. Nah, saya pernah main ski dan saya pernah mencoba belajar perlahan-lahan main ski bisa tapi jatuh-jatuh, saudara. Nah, saya masih ingat sedikit lah dasar-dasarnya. Lalu kemudian saya ingat sekali, saya excited bawa anak saya dan saya kepingin ajarin anak saya, Claudia dan Sky. Saya ajarin gini loh, caranya untuk kamu jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, yang terjadi adalah waktu saya ajarin Sky, saya ajarin gini Sky, kamu main ski itu berdiri aja susahnya setengah mati, saudara. Nah, saya nanti kamu kalau jalan gini ya, posisi badannya dan lain sebagainya. Lalu begitu anak ini berdiri, saudara, dia jalan, saya baru ingat, saya lupa ngajarin dia caranya berhenti. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang, Sky, kamu cari jalanan yang sedikit agak turun, dan kamu nanti jalan ke sana, itu nanti membuat kamu bisa jalan. Dan posisi badan dan lain sebagainya saya siapkan. Saya ajarin dia untuk caranya untuk jalan, tapi saya lupa ngajarin dia caranya untuk berhenti. Dan begitu dia berdiri, Sky langsung jalan, dan saya mau kejar Sky. Saya coba kejar dia, saya lari, tapi saya gak bisa dapetin dia. Nah, saudara, beruntung sekali di tempat main ski itu, di situ ada sebuah tiang yang cukup gede, yang cukup eye catching sehingga Sky berjalan ke arah ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara Tuhan, dia jalan, dia mencoba berhenti, dia gak bisa, akhirnya dia nabrakkan dirinya ke tiang tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini adalah tempat kita Sky start. Dan di sini ada tiang, untung gak terlalu miring. Kalau Sky gak nabrak tiang ini, ke bawahnya itu sesuatu yang sangat drastis sekali. Wow, saya pikir untung sekali dia bisa berhenti di sana. So, Anda lihat, kita selalu butuh dua hal yang kadang kelihatannya bertolak belakang, tapi bisa sering kali kita butuhkan. Kalau dalam musik, nada dan ritme, yang gak punya nada, ritme itu dibutuhkan. Kalau dalam kendaraan, gas dan rem itu dibutuhkan. Tahukah Anda dalam hidup ini ada banyak hal yang ekstrim yang dibutuhkan. Saya pernah bahas di YouTube channel saya, orang butuh punya gairah dan kesabaran. Tapi hari ini saya ingin bahas tentang ini, saudara. Ada dua hal yang dibutuhkan orang, yaitu adalah ini, saudara. Kreativitas dan loyalitas. Kreativitas dan loyalitas. Kenapa? Karena gini, seringkali orang kreatif itu nggak bisa loyal. Atau sebaliknya, orang yang loyal nggak kreatif. Saya ulang sekali lagi, seringkali orang kreatif itu gak bisa loyal, sebaliknya orang yang loyal gak bisa kreatif. Tapi tahukah Anda, kreativitas dan loyalitas itu dibutuhkan banyak orang. Kreativitas dan loyalitas itu dibutuhkan banyak orang, Nah, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama, dua hal ini dibutuhkan dalam berbagai macam kehidupan. Membahas soal kreativitas dan loyalitas, hari ini saya tidak sedang membahas tentang ini. Kunci sukses, kreativitas dan loyalitas. Tidak. Tapi justru yang saya bahas adalah ini. Value dalam kehidupan yang perlu kita punya. Bukan kunci sukses, tapi ini adalah value kehidupan
yang Anda dan saya perlu punya. Nah, contoh nih, saat membangun keluarga. Membangun keluarga membutuhkan kreativitas, tapi juga butuh loyalitas. Dalam bisnis, ketemu dengan orang yang loyal tapi nggak kreatif, nggak cekatan, nggak cakap, males. Kita nggak suka ketemu dengan orang yang seperti itu. Demikian juga dengan ini, kalau kita punya anggota keluarga yang ya setia, tapi nggak kreatif, nggak cekatan, nggak inisiatif, repot juga. Sebaliknya dalam berbisnis, jualan apapun, jadi pegawai butuh kreativitas dan juga butuh loyalitas. Kalau ada pegawai pandai, representatif, pandai ngelobi orang, tapi kalau nggak punya namanya loyalitas, banyak orang akan bingung, mau diapain nih orang. Benar? Dalam keluarga pun sama loh. Punya pasangan, kalau pasangannya itu, wah kamu kepingin punya pasangannya kayak gimana sih? Ini buat yang single-single, wah aku pengen punya pasangan yang mencintai aku, pandai, wah cakep atau cantik, tergantung cowok atau cewek, cinta Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak setia, saya rasa enggak ada yang mau punya pasangan kayak gitu. Benar? Dan sampai di sini, sebagian dari Anda yang mungkin Anda adalah orang yang pernah enggak setia, jangan merasa terpojok dulu dan mau meninggalkan ruangan. No, it's okay. Karena Anda perlu tahu, di AOC kita enggak menghakimi Anda. Justru kita membangun kehidupan kok. Dan pada dasarnya tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna dengan kesetiaan. Tapi bukan berarti ini adalah nilai yang perlu kita abaikan. Ini adalah nilai yang perlu kita bangun. Kita semua bisa gagal, tapi bagaimana kita membangun chapter berikutnya dengan nilai yang baik dalam kehidupan. Dengan pasangan. Ini, sorry. Dalam hidup ngikut Tuhan, dibutuhkan kreativitas dan loyalitas. Dan saya kepingin ajak kita lihat bersama-sama. Dari semua yang saya bahas, ada satu kata yang saya kepingin ajak Anda tangkap ini bersama-sama. Kata-katanya berbunyi seperti ini. Jadi, gabungan kreativitas dan loyalitas adalah nada dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Saya ulang sekali lagi. Gabungan antara kreativitas dan loyalitas adalah nada dan ritme, ya, nada dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Harmoni nada dan ritme yang indah dalam kehidupan manusia. Nah, tahukah saudara, hari-hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Dan seorang penulis berkata, kata-kata ini, perhatikan kata-kata ini. Nowadays, loyalty become hard to find. Hari-hari ini, kesetiaan, loyalitas, itu jadi jarang banget. Susah banget. Nemuin loyalitas seperti nemuin emas. Kenapa? Karena saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tahukah Anda bahwa kita ini hidup di zaman yang sangat berbahaya banget. Supaya nilai loyalitas ini bisa tetap ada. Bahaya banget hari-hari ini. Kenapa? Saya kasih contoh aja ya buat Anda semua. Dari televisi yang kita tonton. Tahukah kita bahwa kita ini hidup di zaman yang sangat berbeda. Kita hidup di zaman Netflix dan YouTube. Oke, bahkan sebagian Anda ngikutin kebaktian sekarang dari YouTube. Benar ya? Oke, masa pandemi ini kita nggak bisa ibadah kumpul sama-sama. Dan tahukah saudara, YouTube dan Netflix itu punya karakter yang beda banget dengan zaman TV analog zaman dahulu. Yang kalau Anda hidup di Indonesia, RCTI, SCTV. Buat Anda yang generasi sedikit lebih tua lagi, Anda mungkin paham dengan generasi ini. TVRI menjalin persatuan. Ya, yang lain apaan tuh? Usianya memang berbeda. Tapi buat Anda yang lain, Anda mungkin nontonnya, Anda menonton TV berbayar, National Geographic, History Channel, dan lain sebagainya. Tapi kita udah gak hidup di zaman TV yang seperti itu. Kita hidup di zaman Netflix dan di zaman YouTube. Yang bedanya adalah gini saudara. Kalau TV yang seperti itu, istilahnya gini saudara. Kalau ada iklan,
dan kamu nggak suka lihat iklan itu, kamu nggak bisa kemana-mana, kamu harus tunggu sampai iklannya selesai. Benar nggak? Kamu harus tunggu sampai iklannya selesai, baru film yang kamu lagi tonton muncul lagi. Tapi sekarang di YouTube beda. Kamu nggak suka, skip. Nggak suka, fast forward. Ada iklan, kamu tunggu cuma 5 detik. Nggak mau lihat iklannya, skip, ad. Kita hidup dalam zaman yang seperti itu. Sehingga kita pikir semua hal dalam hidup ini bisa dipilih. Kita pikir kalau gua nggak suka, aku bisa skipin. Kalau aku nggak suka, aku bisa ganti. Tapi tahukah Anda gini, sekali lagi, nggak salah ya, nonton YouTube, nonton Netflix dan lain sebagainya nggak salah dan nggak dosa. Tapi mental ini bisa merusak mental loyalitas kita. Karena ternyata kalau YouTube dan Netflix bisa di skip dan diganti, dengerin saya. Tapi tidak semua hal dalam kehidupan bisa di skip dan diganti. Let me repeat that to you again. Kalau YouTube dan Netflix bisa di skip dan bisa diganti, menariknya tidak semua hal dalam kehidupan ini bisa di skip dan bisa diganti. Halo? Coba Anda renungkan hal ini. Gak semua hal dalam kehidupan ini bisa di skip dan diganti ketika kamu gak suka. Perlukah saya mention itu hal itu satu persatu? Sekali lagi gak ada satu pun di antara kita yang sempurna. Tapi gaya hidup ini yang membuat loyalitas jadi jarang ditemukan hari-hari ini. Why? Karena itu. Nah, apa sih loyalitas itu? Saya jelasin dikit ya. Loyalitas adalah gini. Loyalitas itu bukanlah ketidakmampuan seseorang untuk pindah dari suatu situasi yang tidak membuat dia ada di situasi itu terus. Bukanlah ini, enggak ketidakmampuan seseorang untuk pindah dari satu situasi yang membuat dia ada di situasi itu terus. Dia enggak pindah karena dia enggak mampu. Itu bukan loyalitas. Contoh nih. Ada orang keterampilan enggak bagus. Hard skill enggak punya. Lobbying orang enggak bisa. Kecakapan tidak ada. Tidak ada perusahaan yang mau dia. Lalu ada satu perusahaan yang mau dia dan dia ada di situ. Karena perusahaan itu mau dia dan dia enggak bisa pindah ke perusahaan lain. Oke? Dia kerja di perusahaan itu misalnya 30 tahun. Itu bukan loyalitas. Karena dia enggak mampu pindah dan enggak ada yang mau dia. Anda nangkap apa yang saya bicarain? Tapi loyalitas adalah gini. Loyalitas adalah gini, kemampuan seseorang untuk pindah dari sebuah situasi ke situasi lainnya. Dia mampu untuk pindah. Tetapi orang tersebut memutuskan untuk tetap ada dalam situasi tersebut. Itu loyalitas. Dia mampu untuk pindah. Dia mampu untuk menyerah. Mampu pindah itu karena mungkin karena dia hebat atau karena udah gak sanggup lagi. Dia mampu pindah dari situasi ini. Entah dalam perusahaan, entah dalam keluarga, entah dalam kehidupan rohani kita, apapun, kita mampu untuk pindah, tapi kita milih untuk gak pindah, itu adalah loyalitas. Nangkep saudara? Nah oleh karena itu kita perlu tahu. Nah sebelum lebih lanjut, jangan takut dulu. Sebagian dari Anda mungkin merasa, wah topik ini bakal nuduh aku. Saya tahu sebagian dari Anda yang mendengarkan topik ini, pesan ini, Anda mungkin sedang tidak berada dalam keluarga yang pertama. Mungkin ini adalah keluarga kedua atau keluarga ketiga buat Anda, keluarga keempat. Karena masalah apapun, saya tidak menghakimi saudara sama sekali. Buat Anda mungkin adalah ini bukan agama yang pertama buat saudara, bukan agama yang kedua buat saudara. Saya nggak menghakimi Anda. Ini mungkin bukanlah pekerjaan yang pertama atau pekerjaan yang kedua. Saya nggak menghakimi Anda, tapi saya kepingin ajak saudara lihat bagaimana nilai ini perlu dibangun dalam kehidupan. Oke, nah. Saya ingin ajak kita lanjut lagi yuk. Kita lihat loyalitas adalah satu sisi kehidupan yang perlu banget untuk dibangun. Kenapa? Saya kepingin pounding sedikit lebih dalam di tema tentang loyalitas ini. Bahkan Alkitab pun bahas dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Amsal 3 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau Anda ada di rumah atau dimanapun kalau bisa bacanya bareng-bareng keluar suara sama kita, it will be awesome, it will be keren banget, oke? Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat, oke? Sama-sama yuk, 2, 3.
Hendaklah engkau tetap percaya dan kata-kata ini, setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu. Ini sekali lagi, ini bicara soal value yang penting, bukan kunci sukses. Supaya, ayat 4 perhatikan, engkau disenangi dan dihargai oleh siapa saudara? Allah dan manusia. Ini, supaya kamu tuh disenangi dan dihargai oleh Allah dan dihargai oleh manusia. Saudara, simpelnya gini. Jangan-jangan ya, kenapa kita nggak disukain orang? Kenapa kita ini nggak dihargain orang? Mungkin karena kita nggak punya ini, saudara, kesetiaan atau loyalitas. Sehingga ayat ini jelas banget ngomong sama kita. Kamu perlu bisa punya ini, loyalitas, kesetiaan kepada Allah dan kepada sesama. Setia bukan cuma setia sama Tuhan. Setia kepada sesama itu sesuatu yang sangat penting banget. Karena kalau kamu ngerti setia, belajar setia kepada Allah, belajar setia kepada sesama, maka kamu akan disenangi dan kamu akan dihargai oleh siapa? Tuhan lo senang sama kamu. Dan juga sesama orang lain suka sama lu. Kenapa lu gak disukain dan dibenci sama orang? Kenapa? Karena seringkali ini nilai loyalitas ini luntur dalam kehidupan kita, gak dibangun. Karena budaya yang kita hidup di dalamnya, semua bisa kita pilih. If you don't like it, skip and change. Kalau kamu gak suka, skip and change. Skip and change. Itu bisa terjadi di YouTube dan Netflix, tapi tidak dalam realitas kehidupan kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara Kristen, oleh karena itu coba Anda bayangkan, Alkitab ngajarin kita soal hal ini. So, kita perlu belajar punya kesetiaan di mana? Di keluarga. Kita perlu belajar punya kesetiaan di mana? Di project. Salah satu cara jadi orang yang dihargai orang adalah mengerjakan project sampai selesai. Karena banyak orang ini punya ide, mulai, tapi habis gitu belum selesai, ditinggal, muncul ide lain, kerjakan yang lain. Halo? Gak punya loyalitas terhadap project itu. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, ini semua yang saya bicarakan barusan adalah bicara soal ini. Kesetiaan terhadap sesama. Nah, lain lagi kepada Tuhan. Butuh kesetiaan. Lewat mana? Lewat gereja. Lewat keluarga rohani. Lewat pelayanan. Lewat firman Tuhan dan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, loyalitas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. You know, manusia bukanlah seperti buah. Habis dimakan dagingnya buah tersebut, habis gitu dibuang. Manusia gak bisa kayak gitu, kulitnya dibuang. Amsal tadi ngingetin kita, kalau kamu mau disukain orang, kamu perlu punya ini saudara, loyalitas. Jangan-jangan kita dibenci orang karena kita treat human being kayak buah. Dagingnya dimakan, kulitnya kita buang. Kalau gua suka, gua ada, gua gak suka, skip and change. Dalam keluarga, dengan pasangan kita, sekali lagi saya tahu, none of us perfect. Kalau Anda berada dalam hubungan yang mungkin bukan hubungan keluarga pertama, mungkin hubungan keluarga kedua, keluarga ketiga, pekerjaan yang bukan pertama, hey, saya nggak mau membongkar borok masa lalu. Tapi bagaimana di chapter yang baru ini, di chapter yang sekarang ini, kita membangun nilai ini. Bagaimana? Pertanyaannya begini, kalau kita pernah nggak loyal sama Tuhan, sama keluarga, sama sesama kan berarti, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita pernah nggak loyal? Saudara, tahu nggak? Di Alkitab banyak juga orang-orang yang tidak loyal. Baik terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Kalau saudara lihat Yakub, namanya adalah penipu. Artinya dia nggak bisa loyal kepada sesama. Kalau saudara lihat di Alkitab, Yesus punya murid. Muridnya pun bisa nggak loyal. Tren-trenannya siapa? Tren-trenannya Yesus. Oh, kalau sampai jemaatnya nggak loyal, berarti pendetanya kurang ngajarin dengan benar. Oke, pendetanya waktu itu adalah Yesus. Dan salah satu murid Yesus, Petrus, dia juga bisa nggak loyal sama Yesus. So, ada momen-momen kesetiaan itu bisa gagal kita lakukan.
Tapi tahukah saudara, Tuhan adalah Tuhan yang kasih kesempatan lagi dan lagi. Dan hari ini saya berharap kita semua bisa melihat nilai ini adalah nilai yang perlu kita bangun apapun masa lalu kita kemarin. Nilai ini adalah nilai yang perlu kita bangun. Dan saudara, bicara soal kesetiaan, sekali lagi seperti saya tadi bahas, setia doang gak cukup kalau gak ada kreativitas. Sekali lagi saya ulang, kesetiaan aja gak cukup kalau gak ada kreativitas. Karena gini, orang untuk bisa setia perlu kreatif. Nangkep saudara? Nah saya ingin saudara lihat, kreativitas adalah sisi lain yang membutuhkan usaha dan membutuhkan kemurahan Tuhan. Butuh usaha dan butuh kemurahan Tuhan. Dikasih kemurahan Tuhan doang, itu gak bisa kalau gak ada usahanya. Nah pertanyaannya adalah gini, bagaimana kalau kita adalah jujur? Kita adalah orang yang gak kreatif, bagaimana? Anda perlu tahu bahwa sumber kreativitas itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Dari awal dunia diciptakan, Tuhan ngomong Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama, itu pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta. Pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta. Allah itu adalah Allah sang pencipta, Allah yang kreatif. Dan seluruh Kejadian pasal 1 dia menciptakan, dia menciptakan, dia menciptakan, dia menciptakan. Waktu Musa disuruh oleh Tuhan membangun tabernakel, ini yang menarik. Tuhan itu menganugerahi 2 orang untuk mengerjakan pekerjaan tabernakel itu dan untuk membuat peralatan-peralatan di dalamnya. Ada 2 orang. Tuhan pilih orang yang namanya adalah nih, Bezalel. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-35, ayat 30 sampai 35 di situ ceritakan Tuhan kasih ini, Bezalel dan Aholiab. Anda boleh baca di situ. Tuhan kasih kreativitas dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk mendesain, untuk membangun, untuk menciptakan. Oleh karena itu hari ini kalau kita adalah orang yang gak kreatif, mintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kreativitas. Sementara itu, dengarkan saya. Sementara kita dikasih sama Tuhan, kita perlu mendisiplin diri kita, mengasah kreativitas kita. Mintalah kepada Tuhan dan asalah. Minta doang gak diasah, percuma. Lu ngasah doang tapi gak dikasih sama Tuhan, juga percuma. Oleh karena itu kita perlu tahu, kreativitas bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi kreativitas sangat dibutuhkan dalam ini, banyak hal. Membangun romantisme dalam keluarga, butuh kreativitas. Dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, yang kita hidup dengan mereka belasan puluhan tahun. Dibutuhkan kreativitas supaya tetap ada romantisme. Loh betul gak? Dibutuhkan kreativitas. Membangun hubungan dengan orang di sekitar kita, dalam pekerjaan, dalam beribadah, dalam melayani, dibutuhkan kreativitas. Dibutuhkan kreativitas untuk bisa loyal dalam banyak hal. Bapak Ibu saudara Tuhan, oleh karena itu saya nggak tahu, Anda sendiri gimana? Anda nonton ibadah online bisa bosen loh. Ya, bisa bosen. Kalau apa yang gereja lakukan supaya jemaatnya tetap loyal bisa ibadah. Seperti minggu lalu saya mention, kita berusaha mengupgrade barang-barang kita supaya lebih kreatif warnanya, supaya lebih kreatif penyajiannya, supaya lebih kreatif suaranya. Dan minggu lalu kita mention, kita udah upgrade banyak hal, kita nggak stop upgrading, kita sedang dalam perjalanan mengupgrade processing suara. Supaya apa? Bisa lebih kreatif menyajikan ibadah, supaya banyak orang tetap bisa loyal kepada Tuhan. Dan kita pun belajar loyal terhadap pelayanan ini, meskipun ada begitu banyak situasi yang tidak menyenangkan, memberikan hambatan buat kita. Bapak Ibu saudara, kita perlu tahu, jadilah kreatif dalam segala hal yang kita lakukan. Sementara milikilah loyalitas. Karena, dengarkan sekali lagi, gabungan kreativitas dan loyalitas adalah harmoni, nada, dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Gabungan harmoni antara nada dan ritme adalah hal yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Nah pertanyaannya adalah gini, oke, apa yang harus kita lakukan?
Oke, punya kreativitas dan loyalitas itu sesuatu yang penting. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah gini, beberapa hal. Jadilah orang yang memiliki inisiatif dalam aspek-aspek kehidupan. Milikilah inisiatif. Ini bicara dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam jalan beriman kepada Tuhan. Punya inisiatif, itu nolong Anda untuk kreatif dan nolong Anda untuk bisa loyal. Yang kedua adalah ini, pikirkanlah untuk komit dan loyal ketika ada hal-hal yang, perhatikan ini, tidak menyenangkan. Karena realitasnya adalah ada banyak hal yang gak menyenangkan yang membuat Anda kepingin skip dan ganti, change. Dalam keluarga, kalau kita adalah pendeta yang ngomongnya realistis, hubungan saya dengan istri saya gak selalu harmonis dan tidak ada masalah. No, itu mah palsu banget. Kalau saya apa adanya, kita bisa bertengkar, kita bisa arguing, kadang bisa sebel banget, pasangan saya bisa sebel sama saya juga bisa sebel sama dia. Tapi justru disitulah kita belajar untuk ini loyal satu sama lain. Kalau ada pasangan yang nggak pernah merasa konflik dalam keluarga, mungkin Anda nggak akan pernah bisa belajar loyalitas karena enak terus kan, benar ya? Tapi ini, ketika hal-hal tidak menyenangkan terjadi, entah dengan pasangan, dalam sebuah proyek, mengerjakan proyek, dalam melayani, dalam mengikut Tuhan, dalam keluarga, bosen, jengkel, marah, benci, gak suka, gitu-gitu aja. Ini adalah perasaan realitas yang terjadi dalam keluarga kita, dalam pengiringan kita sama Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas. Tapi pertanyaannya adalah gini, how do you deal with it? Bagaimana kamu overcome perasaan-perasaan itu? Karena seringkali kita ketika ada hal yang gak menyenangkan yang kita pikirkan, untuk lepasin aja, untuk skip atau change. Itu yang membuat kita gak punya nilai loyalitas dan gak punya kreativitas. Tapi sekarang saya berharap semua boleh mulai zoom in kepada nilai hidup ini. Loyalitas dan kreativitas. Pikirkanlah untuk komit dan loyal ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Yang ketiga adalah gini, berpikirlah kreatif ketika merasa tidak ingin loyal dalam suatu hal. Berpikirlah kreatif ketika merasa tidak ingin loyal dalam suatu hal. Dengan demikian, ini akan secara otomatis melatih kita untuk ini, loyal dan kreatif. Sekali lagi ya, berpikirlah kreatif ketika merasa tidak ingin loyal dalam suatu hal. Waktu kamu berpikir kreatif itu akan mendorong Anda untuk bisa ini, loyal dan juga kreatif. You know? Ketika dalam mengiring Tuhan, ketika dalam keluarga, mengerjakan proyek, ada momen kita lagi gak kepingin loyal, berpikirlah kreatif. Dan itu nolong Anda selain kreatif juga loyal terhadap proyek tersebut, terhadap keluarga tersebut, terhadap perjalanan iman saudara. Yang keempat, berpikirlah bagaimana komit ketika Anda sudah all out dalam suatu hal. Aku udah all out dalam keluargaku, aku udah all out dalam mengiring Tuhan, aku udah all out dalam pekerjaanku. Tapi masih belum ada terobosan. Berpikirlah bagaimana komit. Karena komitmen, loyalitas itu dibutuhkan justru ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan yang kelima adalah ini, untuk kreatif dibutuhkan semangat. Tetapi untuk loyal dibutuhkan, ini saudara, ini yang mahal. Kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, ketabahan. Untuk kreatif dibutuhkan semangat. Dan banyak orang ngajarin tentang kreativitas. Tapi untuk loyal dibutuhkan kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, ketabahan. So, saya ulang sekali lagi dari yang kita pelajari hari ini, saya berharap dari step-step ini saudara bisa melihat bahwa gabungan kreativitas dan loyalitas itu adalah harmoni, nada, dan ritme yang indah dalam perjalanan hidup manusia. Seperti tadi Anda melihat bahwa ketika nada
yang ada nadanya dan ritme yang nggak punya nada itu digabungin, itu menghasilkan sesuatu harmoni yang baik. Seperti kendaraan punya gas tapi juga punya rem, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita perlu punya kreativitas, tapi kita juga perlu punya loyalitas dalam kehidupan kita. Dan ayat itu bagus banget bicara buat kita semua. Hendaklah engkau tetap percaya dan kata-kata ini, setia kepada Allah dan kepada sesama. Setia kepada Tuhan penting, setia kepada sesama juga penting. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya apa? Supaya kamu tuh disenangin oleh Allah dan disenangin oleh sesama. Sekali lagi, mungkin banyak orang gak suka sama kita karena ini, kita gak punya loyalitas. Tapi saya berharap kali ini kita belajar bersama-sama sebuah value yang saya berharap nolong kita semua untuk kita tahu. Loyalitas itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu membuat kita dihargai Allah, dihargai sesama. Tahukah Anda bahwa kreativitas dan loyalitas ini adalah DNA-nya Tuhan. Kita perlu belajar ini karena ini adalah DNA-nya Tuhan. Tahu nggak? Dia itu adalah Allah yang sangat kreatif. Kita tadi bahas, dia ciptakan dunia, dia ciptakan gunung dan lautan. Dia ciptakan terang di tengah-tengah kegelapan. Dia bisa misahin kapan terang ada, kapan gelap muncul. Dia ciptain binatang di darat, di laut, di udara. Tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan Anda dan saya dan orang di sebelah Anda. Oke. Tapi selain dia bisa menciptakan begitu banyak hal yang luar biasa, perhatikan ini. Dia juga adalah Allah yang sangat setia. Setia. Boleh tulis di kolom komentar semuanya. Kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan hari-hari gini jarang kesetiaan. These days, loyalties are rare to find. Sesuatu hal yang jarang. Dan ada satu ayat terakhir yang saya ingin baca. Saya berharap ini ngingetin kita semua bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ayat itu bilang gini, dengerin ini kata-kata ini. Kalau meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Meskipun kita gak setia, Dia adalah Tuhan yang tetap setia. Kenapa Paulus nulis gini? Karena Paulus tahu kita nih manusia yang bisa gak setia. Tapi kita punya Tuhan yang gak berubah-berubah. Dia tetap Allah yang setia. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Dia setia mau ngampuni saudara lagi. Ketika kamu lagi jauh dari Tuhan, Dia setia nungguin kamu untuk balik sama Dia lagi. Dia Allah yang setia. Saya berharap kita semua tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia untuk ngampuni, mendengarkan, dan memperhatikan kita. Ada satu lagu yang saya kepingin ajak kita nyanyikan ini bersama-sama, renungkan lagu ini bersama-sama. Saya berharap lagu ini boleh jadi lagu yang mengingatkan kita. Kesetiaan itu penting, kesetiaan itu mahal. Karena kesetiaan itu adalah DNA-nya Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Yes God, yes God. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu,
Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja Tuhan. Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu Bapa. Biar ini boleh bicara buat kita semua. Kita punya Tuhan yang setia, selalu memperhatikan kita. Sekali lagi, nyanyikan bersama-sama, katakan. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi. Kau tidak pernah lalai. Yes God. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun Tuhan, lebih dari apapun. Hadirmu meneduhkanku. Nyanyikan bersama, katakan Bapa. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Katakan dalam segala perkaraku. Yes God, segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Sekali lagi, dalam segala perkaraku. Dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Tuhan, kami berdoa biar DNA Tuhan boleh ada dalam setiap kami pribadi. Yes, Lord. Kami definitely perlu kreativitas Tuhan dalam membangun keluarga, dalam menjalani pekerjaan, menjalani sekolah, menjalani kehidupan iman kami mengiring Tuhan. Kami perlu kreativitas Tuhan. Yes, Lord. Tapi lebih dari itu juga kami perlu nilai loyalitas ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biar DNA-Mu boleh terus berakar dan bertumbuh dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, di hari-hari ini, kalau ada di antara kami yang mungkin kami gak pernah tahu ada Tuhan yang bisa mengampuni dan mencintai orang berdosa, hamba mau berdoa biar di momen ini kami tahu ada Tuhan yang peduli akan kehidupan kami. Ada Tuhan yang cinta akan orang-orang yang berdosa seperti kami. Thank you, Jesus. Namanya Yesus. Dan Kau setia untuk mendengarkan kami. Kami yakin ketika kami punya Engkau dalam hidup kami gak lihat neraka, tapi kami lihat sorga jadi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya anak-anak akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara biar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Jelikan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami terus belajar mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Apapun yang dibuat anak-anak, tangan anak-Mu Kau buat berhasil dan berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amen. God bless you.